Halo bro dan sis, selamat datang di SN Smart, channel yang bakal nemenin lo buat belajar finansial dengan cara santai tapi tetap bermanfaat. Buat lo yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan tips finansial seru dari kita. Pernah nggak sih, lo ngerasa gaji baru masuk tapi tiba-tiba udah lenyap entah kemana? Uang habis begitu aja, tapi nggak tahu dipakai buat apa. Tenang, lo nggak sendirian. Menurut survei OJK tahun 2023, 70% masyarakat Indonesia kesulitan mengelola keuangan mereka. Dengan sebagian besar tidak memiliki tabungan darurat. Bahkan, studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa hanya 30% orang yang memiliki kebiasaan menabung secara teratur. Ini nunjukin kalau banyak dari kita yang belum punya strategi pengelolaan uang yang baik. Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrol santai soal cara gampang buat ngatur duit biar nggak boncos di tengah bulan. Ada metode keren, namanya 50-30-20, yang bisa bikin hidup lo lebih teratur secara finansial. Simple, fleksibel, dan pastinya bisa diterapin siapa aja. So, langsung aja kita bahas. Apa itu metode 50-30-20? Jadi gini, metode 50-30-20 ini cara simple buat bagi-bagi penghasilan lo ke 3 kategori utama. 1. 50% buat kebutuhan. Kategori ini mencakup semua pengeluaran yang wajib lo bayar setiap bulan supaya bisa hidup nyaman. Contohnya, makan sehari-hari, entah masak sendiri atau beli di luar, makan itu kebutuhan utama. Biaya tempat tinggal, kos, kontrakan, atau cicilan rumah. Tagihan bulanan, listrik, air, gas, dan internet. Transportasi, biaya bensin, tiket transportasi umum atau cicilan kendaraan. Asuransi dan kesehatan, premi asuransi, biaya pengobatan, dan BPJS. Cicilan atau utang, kalau punya cicilan HPR, kartu kredit, atau pinjaman lain, ini termasuk kebutuhan. Intinya, 50% dari penghasilan lo dialokasikan buat hal-hal esensial yang gak bisa ditunda. 2. 30% buat keinginan. Nah, ini bagian yang sering bikin kita khilaf. Keinginan itu bukan kebutuhan, tapi sesuatu yang bisa bikin hidup lebih seru dan menyenangkan. Contohnya, hiburan dan rekreasi nonton bioskop, konser atau jalan-jalan, langganan digital, Netflix, Spotify, YouTube Premium atau game berbayar, jajan dan nongkrong, ngopi di cafe hits, makan di restoran fancy, belanja barang impian, gadget, baju branded atau hobi lain. Tapi ingat, meskipun lo boleh menikmati hidup, jangan sampai lebih dari 30% biar keuangan tetap stabil. 20% buat tabungan dan investasi. Ini bagian yang sering diabaikan, padahal justru paling penting buat masa depan lo. Alokasi ini dipakai buat dana darurat, buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis. Investasi, saham, reksadana, kripto, atau aset lain buat nambahin passive income. Menabung buat tujuan jangka panjang, bisa buat DP rumah, pendidikan, atau modal usaha. Bayar utang lebih cepat. Kalau punya utang berbunga tinggi, bisa pakai dana ini buat melunasi lebih cepat. Dengan menyisihkan minimal 20%, lo bisa punya tabungan yang kuat dan gak gampang kepepet kalau ada kondisi darurat. Kenapa metode ini mantul? Gampang banget diterapin. Metode ini simple banget, nggak perlu jadi ahli keuangan. Cukup bagi penghasilan lo ke 3 kategori, dan lo bisa langsung mulai. Bantu lo lebih sadar sama pengeluaran. Kadang kita nggak sadar duit habis ke hal-hal yang nggak penting. Dengan metode ini, lo bisa lihat dengan jelas kemana aja duit lo pergi, jadi lebih terkontrol. Bikin masa depan lebih terjamin. Dengan alokasi tabungan dan investasi sebesar 20%, lo punya backup finansial buat keadaan darurat dan persiapan masa depan. Jadi, lo nggak bakal panik kalau tiba-tiba butuh duit mendadak. Fleksibel buat semua tingkat penghasilan. Mau gaji lo gede atau kecil, metode ini tetap bisa diterapin. Persentasenya tetap sama, tinggal disesuaikan sama penghasilan lo. Nggak bikin lo pelit sama diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus nabung sampai lupa menikmati hidup. Dengan adanya alokasi 30% buat keinginan, lo tetap bisa bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Jadi, metode 50-32 ini bisa banget lo pakai buat ngatur duit biar nggak keteteran tiap bulan. Yang penting, lo harus konsisten dan nggak gampang tergoda buat boros. Kalau lo punya cara lain buat ngatur duit, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya. Hidup lo bakal lebih santai kalau keuangan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya di SN Smart.